kita akan memulai kegiatan tatap muka Gubernur Nusa Tenggara Timur bersama pengawas, kepala sekolah, dan ketua OSIS SMA, SMK, SLB se-Kabupaten Rotendao. Kepada Bupati, waktu dan tempat disilakan. Yang saya hormati Pak Gubernur Nusa Tenggara Timur, kalau beliau biasa saya sapa sebelum jadi gubernur, itu saya sapa Abang Melki. Tapi karena sudah Pak Gubernur, saya harus panggil Pak Gubernur terus. Seluruh rombongan kepala dinas, para asisten yang mendampingi beliau, terima kasih banyak untuk sekian kalinya sudah datang di Rotendao. Sejak saya jadi bupati, Pak Gubernur sudah mungkin 5-6 kali mungkin yang sudah datang di Rotendao. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Ibu Koordinator Pengawas SMK, SMA, SLB, Bapak Ibu Kepala Sekolah tingkat SMA, SLB, SMK Rotendao, murid-murid SMK, SMA dan SLB, para ketua OSIS, anak-anak murid semua yang saya hormati dan kasihi. Tentu saja pada tempat pertama kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kesempatan yang diberikan bagi kita sehingga kita semua boleh berkumpul pada siang hari ini di tempat ini. Pak Gubernur, sekali lagi saya atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan seluruh jajaran, termasuk di dalamnya tadi beliau sudah bisik-bisik saya, dan memang pernah juga saya sampaikan kepada Pak Gubernur dan Kepala Dinas PKU Provinsi. Saya waktu itu minta 2 hal kepada Pak Kepala Dinas untuk sekolah SMA di Rote Barat Daya dibangun, kemudian SMA di Loa Hulu dibangun. Hari ini Pak Gub, kalau tidak salah di Rote Barat Daya sedang dibangun, kemudian untuk kelas jauh, kelas 9-nya di Loa Hulu juga sudah mulai proses belajar mengajarnya hari ini sudah berjalan, dan saya sudah dapat informasi dari Pak Kepala Dinas PKU Provinsi bahwa tahun depan sekolahnya akan dibangun. Terima kasih banyak. Satu hal lagi Pak Gub yang patut saya syukuri dan respon cepat Pak Gub, waktu itu saya ingat waktu di bulan Juni tanggal 3 kita kick off tambak garam di Landuleko. Waktu itu Pak Gub sampaikan ke saya, Pak Bupati, saya akan bangun SMK Kelautan di Rotendao. Karena sudah dengar kalimat itu, pulang sampai di kantor saya bikin surat resmi kepada Pak Gubernur. Pak Gub, tolong dibangunkan SMK Kelautan di Rotendao di tahun 2026. Puji Tuhan, bulan-bulan kemarin Bapak punya kepala uang di provinsi, Kepala BK Pak Beni Menok telepon saya, Pak Bupati, Pak Gubernur sudah setuju, Bapak tolong siapkan tanah 5 hektar. Saya bilang, Pak Beni, saya sudah siap. Jadi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu begini, bahwa salah satu orang yang mengagumi Pak Gubernur, kenapa? Kekaguman saya ini bukan karena datang dengan begitu saja. Ketika habis lantik, Pak Gubernur adalah satu-satunya gubernur yang bisa mengkoordinir, membawa kami seluruh bupati wali kota se-NTT untuk bisa datang di 24 kementerian lembaga di Jakarta dalam 1 minggu. Secara maraton dari pagi sampai malam kami bertemu dengan sekian banyak institusi, dan pujian atau kebanggaan itu disampaikan langsung oleh para menteri yang kami temui. Dan puji Tuhan hari ini Bapak Ibu, tadi Pak Gubernur sempat tanya saya bagaimana progres tambak garam yang ada di Rotendao. Kemarin karena kita ada rapat koordinasi antara Kementerian KKP dan Kejaksaan Agung ditambah dengan NK dan Pertanahan, saya dapatkan laporan bahwa sekarang ini progresnya sekitar 7,8%. Kenapa Pak Gub masih agak lama? Karena desain DID-nya belum selesai, sehingga leveling untuk bikin tambak dan segala macam itu masih menunggu desain. Dan sekarang ini masih cut and fill, ada clearance di lapangan, dan diharapkan bulan ini sudah ada tambahan 20 alat berat lagi yang kemudian progres capaian di lokasi bisa lebih cepat. Karena target di akhir tahun ini Bapak tahap pertama untuk 1000 hektar lebih harus selesai.
Kemudian Bapak Ibu tentu saja bukan hanya tambak garam, itu kue yang memang kita sudah dapat. Ada juga sekolah rakyat, ada juga MBG, ada juga pembukaan lahan. Ya, saya ingat Pak Gub juga masih ingat. Waktu kami di Jakarta, kami datang ke rumah jabatannya Menteri Pertanian. Saya bawa proposal. Walaupun waktu itu ada komunikasi dari Pak Menteri langsung tanya, ada Bupati Rote? Saya bangun itu ada bla bla. Saya tidak perlu ceritakan kurang enak. Sehingga cerita Bapak Ibu, kami ini juga di Rotendao diberikan optimalisasi lahan sebanyak 1.000 hektar lebih. Kemudian pembukaan lahan barunya juga 1.000 hektar lebih dengan anggaran diperkirakan mencapai 80 miliar Bapak Ibu. Nah itu hasil ngamen Pak Gub bersama-sama dengan kami di pusat. Masih banyak program-program di bencana dan lain-lain kita lagi urus yang kami perkirakan anggaran itu kalau realisasi sampai tahun ini, kalau semua bisa realisasi itu hampir 1 triliun Bapak Ibu. Hampir tambah garam saja 700 miliar lebih. Nah ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Pak Gubernur bersama dengan kita bupati-bupati baru, kita punya spirit dan semangat yang sama untuk membangun BNPT, termasuk kita di dalamnya Rotendao. Data secara umum pendidikan, saya dapatkan laporan dari BPKP. Khusus kita di Rotendao, dari sisi anggaran pendidikan kita, dianggap lebih kurang 300 miliar. Secara umum APBD Rotendao itu 300 miliar itu placingnya tidak tepat sasaran. Akibatnya mutu pendidikan Rotendao itu dianggap kurang bagus. Secara umum, ya, secara umum. Sehingga minggu lalu setelah mendapatkan hasil evaluasi dari BPKP, saya minta Sekda untuk dilakukan rapat. Kami membuat rencana aksi di mana sesungguhnya kekurangan-kekurangan kita di sektor pendidikan yang saat ini sedang disusun rencana aksi untuk memperbaiki secara menyeluruh. Nah, bukan hanya pendidikan, tapi sektor kesehatan kita di Rotendao juga sama. Oleh karena itu, tentu saja Pak Gub, saya juga terima kasih Bapak Ibu. Minggu lalu, kalau tidak salah, 2 minggu lalu, karena habis masa tugasnya dokter spesialis kita di Rote, dokter kandungan, saya langsung minta tolong Pak Gub. Pak Gub, tolong Pak Gub, kami tidak punya orang dokter di sini. Untuk 2-3 minggu Pak Gub, puji Tuhan Bapak Ibu, segera Pak Gub kirimkan dokter, sudah ada di Rotendao. Ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu bahwa komunikasi yang baik dengan niat dan tujuan yang baik selalu ada support dari Pak Gub untuk kita di Rotendao. Oleh karena itu, kita di Rotendao juga perlu untuk membangun sinergi, membangun kolaborasi untuk memastikan pembangunan di semua sektor harus berjalan secara kolaboratif. Tidak mungkin kemudian hanya guru yang bekerja keras, hanya kepala sekolah yang bekerja keras, hanya pengawas yang bekerja keras, kemudian anak-anak kita tidak support atau orang tua tidak support. Semua harus berkolaborasi untuk memastikan bahwa pendidikan di Kabupaten Rotendao, pendidikan di NTT bisa naik kelas, mutunya bisa ditingkatkan, supaya kita bisa melahirkan generasi-generasi emas lagi Kabupaten Rotendao. Saya selalu bilang Pak Bu, Rotendao pernah menghasilkan generasi-generasi emas yang orang hebat-hebat. Saya waktu kampanye selalu saya bicarain, ada Profesor Dr. Yohanes Yohanes, ada Profesor Dr. Herman Yohanes, ada Profesor Dr. Adrianus Moy, ada Letnan Jenderal ini, dan banyak lagi orang-orang hebat di Rotendao yang pernah kita lahirkan. Mimpi kita 10-20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, harus lahir lagi orang-orang hebat di Rotendao. Ini penting saya sampaikan supaya Bapak Ibu kepala sekolah dan kita punya perenungan yang sama, kita punya tanggung jawab moral yang sama untuk memastikan bahwa dari Rotendao ini harus lahir lagi orang-orang hebat seperti dulu. Yang kedua Pak Bob, saya juga atas nama pemerintah Kabupaten Rotendao sekali lagi terima kasih atas begitu intensnya Pak Bob datang di Rotendao. Sebentar sore kita akan kedatangan lagi Pak Menteri KKP dengan rombongan. Nah ini semua karena komunikasi. Tuhan bisa pakai Pak Gubernur, bisa pakai saya untuk kemudian kami bicara dengan Pak Menteri. Singkatnya hari ini kita mendapatkan berkat itu di Rotendao. Amin. Pak Gus, terima kasih tadi sekolah. Kalau tahun depan kita bisa bangun SMA Kelautan. Saya juga Pak Gus sudah berkirim surat kepada Kemendikbud dan Kementerian KKP untuk di Rotendao. Saya minta dibangunkan Akademi Kelautan. Saya sudah kirimkan surat. Apa tujuannya Bapak Ibu?
Saya harapkan nanti tambak garam ini sekian tahun ke depan bisa kita kelola sendiri, karena SDM kita mulai dari SMK sampai dengan akademik tersedia di Rotendau. Dan puji Tuhan, anak-anak tamatan dari SMK Loba lain sudah langsung Pak Gub diambil tamatan-tamatannya untuk dilatih oleh Kementerian KKP, dan mereka lah nanti akan menjadi cikal bakal manpower atau SDM pertama yang akan running untuk tambak garam ini. Itu kita akan mendengarkan arahan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bapak Kapolres. Selamat siang buat kita semua. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam sehat. Sodam oleh. Salam perdamaian buat kita semua. Jaga roti baik-baik, nanti terus ya, tepuk tangan buat kita semua dulu. Karena damai itu adalah suasana yang diinginkan oleh setiap orang untuk bisa kerja dan tinggal dengan baik. Jadi tugas menjaga perdamaian itu tugas kita semua. Apapun soalnya, dialogkan dengan baik-baik dan jaga perdamaian. Karena saya lihat di beberapa berita, roti memang agak dinamis, tapi yang penting jaga perdamaian. Amin. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Rotendau, Kepala Desa Tangannya Pak Firhan. Saya kenal sejak jadi masih DPRD sampai sekarang, orangnya tetap seperti begini. Tepuk tangan buat Pak. Ngomong saya pakai tele-tele, mau suka suka pokoknya ini sudah. Bahasa sini terima kasih Pak Bupati. Yang saya hormati juga Pak Kapolres dan jajaran yang lagi pasti agak sedikit. Ya, pokoknya ada kerja keras Pak. Saya pasti lagunya Pak Kapolres kita semua di Rote ini harus judulnya Damai Bersama. Jangan biarkan damai ini pergi, jangan biarkan semuanya hanya pada Tuhan termasuk pemilu dari semua kepalsuan dunia. Amin. Jadi lagu nada dasar Rote harus lagu Damai Bersama. Sampai ribut-ribut sama itu kita masih damai, peace. Masih duduk diskusi dengan baik. Yang saya hormati juga Forkopimda dan pimpinan daerah dari Kabupaten Tanah hadir hari ini, Bapak Korwas dan para pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah, mau status PLT gampang itu. Nanti kepala sekolah dulu, PLT kan bisa berubah, bisa. Dan juga bagi semua berguru yang hadir, dan tentunya adik-adik siswa-siswi se-Kabupaten Rotendau, khususnya ketua-ketua OSIS. Mana berdiri ketua-ketua OSIS? Tepuk tangan dulu buat para komandan OSIS. Saya undang ketua-ketua OSIS ini kenapa? Karena sudah kejadian di seluruh dunia sekarang. Di Nepal, Perancis, Australia, Indonesia, Bangladesh, lagi paling tim. Kalau tidak ada bicara, ketua-ketua OSIS punya pasukan turun bahaya Pak. Jadi kalau saya mereka diskusi biar ketua-ketua OSIS menjadi garda terdepan mencerdaskan masyarakat menjadi sangat jelas. Tepuk tangan buat para ketua-ketua OSIS. Menurut semua mahasiswa saya tadi bisa sampaikan, OSIS itu juga sekarang punya peran penting dalam menentukan situasi sebenarnya. Pak Bupati, saya datangi lengkap ini, walaupun tidak lengkap amat, itu lengkap ini, pasukan komplit. Yang duduk sebelah kanan saya ini adalah yang saya tugaskan menjadi semacam koordinatornya untuk urusan berbagai radio rote, apa saja. Itu namanya Ibu Syafirani, Kabiro Ekonomi, Pemerintah Provinsi Sulawesi. Ini anak rote tengah ya, dari Tarman. Jadi ini anak rote yang bisa diminta tolong juga selain Pak BM dan yang lain. Sekarang duduk bersama. Kalau sebelah kiri ini Pak Ayub Sanam ini kepala bidang yang terpaksa mesti datang karena itu kepala dinas masih tahu di Ngada. Kami kemarin bersama di ND Nagetio Ngada, saya bisa terbang balik sore jadi bisa masuk sini hari ini. Kalau saya ketahan di Ngada, tapi ini juga salah satu juga yang urus banyak hal di dinas pendidikan budaya. Sekarang Pak Ayu, kemarin jam-jam ini kami masih dengan Menteri PU masih di lokasi bencana di Monggo. Sebelum kemudian kami ke Ngada di Jawa, sore baru balik ke Panggilan. Yang saya hormati juga dari provinsi dan menemani saya, ini orang rote juga staf ahli, Pak Adi Mandala.
Nah, ini staf ahli tapi berbahaya juga teman. Mantan ketua OSIS, Pak. Oh, mantan ketua OSIS. Di mana tuh? Ketua OSIS teman? PDG 2, Pak. Waduh, ya, ketua OSIS. Pak Di Mandala ini dengan Bu Selvi dan Pak Beni Meno itu ada 3 yang kita minta atensi khusus buat semua program di Rote. Saya bagi model begitu. Seluruh NTT ini semua ada semacam 2-3 orang yang saya bilang sebagai PIC yang harus memastikan sinergi yang tadi Pak disampaikan jalan antara pusat, terutama provinsi dengan 32 dan sebaliknya sehingga nanti kita bisa kerja berbagi hati dengan cepat dan tepat dan terorganisasi dengan baik. Jadi walaupun semua masing-masing punya bidang sendiri-sendiri, tapi khusus soal daerah itu kami bikin lagi namanya PIC. Ada yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasi sinergi antara kami dengan kita dulu. Berikutnya lagi ini yang sangat juga penting bagi Rote adalah Ibu Sulasti Rasid. Ini adalah Kepala Dinas KKP Kelautan Perikanan. Saya ajak datang ke sini karena ada beberapa juga teman kami di sini, Pak Wandi, yang nanti perlu kita diskusikan bagaimana kita optimalkan. Maksudnya di soal sekolah-sekolah tadi nanti Bu Sulasti juga bisa bantu. Sulasti ini adalah dulu mantan PJ Bupati di Flores Timur. Waktu bencana lewat Tobi itu jadi bupatinya Ibu Sulasti. Jadi jaringan pusatnya juga bagus. Karena waktu itu jadi PJ di sana. Dan orangnya memang agak tomboy ya. Bisa diajak teman-teman apaan. Tomboy. Berikutnya ini Ibu Weni Dopo. Ini adalah Kepala Dinas ESDM Provinsi NTT. Orangnya pemalu tapi lagi saya bilang Pak Alex semua untuk dibikinnya lebih jangan pemalu lagi, masih keras. Jadi sektor ini disebut orang yang agak keras. Di Rote ini saya pikir RT/RW kita terkait dengan penambangan untuk urusan terutama kalian dan sebagainya mesti kita coba lihat kembali. Karena nanti ini kan dia akan ada banyak pengembangan di Rote ini. Rasanya mesti diskusi kembali karena bagaimana biar nanti untuk urusan semacam galian C begitu itu tetap dari Rote yang sudah terbesar, jangan dari luar. Sejauh bahwa tempat itu secara amdal memungkinkan. Nah, nanti yang dinasnya Pak Bupati nanti dengan Bu Weni bicara bagaimana mempersiapkan dan Rote ke depan pasti ada banyak pembangunan. Jadi jangan sampai kita lupakan persiapan dulu dari sini. Yang berikut adalah mewakili Kepala Dinas Pertanian yang lagi jadi Bapak Saksi, kan? Betul ya? Ini Pak Sen pribadi bukan saya. Ini salah satu eselon 3 di Dinas Pertanian yang juga nanti ditugaskan untuk ketika Rote bertumbuh ini nanti pertanian dan perkebunannya juga harus betul-betul tetap kita dorong dengan baik. Karena orang kalau semakin baik kan butuh makan minum toh, butuh ini butuh itu. Nah pertanian perkebunannya juga kita masih bisa pastikan tuan rumah itu tetap orang-orang Rote yang harus kita dorong makanan minuman dari sini. Amin. Nanti pasti ini bisa aja bicara karena nanti kita sebagai jalan-jalan keliling kita bisa pastikan berjalan baik. Bila ini membantu backup kita punya SMK yang bagian-bagian pertanian. Berikutnya terakhir adalah Pak Alex Dumba. Ini adalah Kepala Badan Pendapatan Aset Daerah. Sambil itu ada berapa banyak aset provinsi yang ada di sini. Tapi saya sudah bilang kepala badan aset ini tidak boleh ada aset provinsi yang nganggur. Ya, harus dioptimalkan, digunakan. Kalau kita belum bisa pakai, kerjasamakan aja. Bisa dengan para pihak, bisa pemerintah, bisa juga masyarakat luas. Nanti Pak Alex tugas ini, kata tugas Pak Bupati, dari 1,2 TPAD saya suruh cari sampai 2,4 T. Kalau tidak bisa saya kesini. Itu Pak. Jadi makanya dia kerja keras, kalau bisa dibantu terus. Lalu kami baru pas garam-garam kita langsung salam sampah. Kalau salamannya emang. Jadi bukan besar nih. Tadi 1,2 T harus jadi 2,4 T. Cara gimana cari? Bikin. Nanti kalau kita cari cara. Semangat. Nah cuma dengan PAD tinggi saja kita bisa berjalan dengan baik. Ini sedikit perkenalan Pak Wadi bagi tim dari Kupang yang hadir. Selebihnya untuk tim pergerakan semua ada update pada protokol dan sebagainya. Pak Wadi dan Bapak Ibu sekalian, hari ini atau siang ini kita punya 3 acara. Ini acara pertama dengan kepala sekolah, guru-guru, OSIS. Acara kedua nanti saya dan Pak Bupati ketemu dengan para kepala desa, puskesmas dan para camat. Ketiga itu kami urus cek bagaimana pendapatan daerah di Rote, yang itu kaitannya bukan cuma kami, tapi juga kaitan dengan PAD bagi Rote juga. Karena itu ada yang kami punya pendapatan provinsi itu yang ada bagian kami, ada bagian Pak Bupati.
Ya nanti 3 pertemuan ini kita akan rapikan 3 hari harus beres sebelum Pak Menteri KKP tiba. Nanti KKP nanti jam 5 ya pokoknya. Sudah jam 5. Pak Itua, setahu saya langsung saya arahkan pergerakan ke Rote dulu. Walaupun biasanya ini kami ada finish tour di NTT di Labuan Bajo. Jadi pokoknya menteri datang itu namanya buat kami itu adalah rezeki datang, anugerah datang. Harus kita buru dia, kita harus urus dia baik-baik biar dia senang, kemudian dia urus kita juga baik-baik. Di dalam hukum kita dunia politik itu harus bukan kita cari muka ya, ini soal fatsun politik, namanya kita urus kita pemimpin itu urus dengan baik. Kalau kita urus dia dengan baik, pulang dia tidak lupa kita. Ketika NTT minta, ketika khususnya Rote minta itu dia akan ingat terus di kepala. Jadi Pak Bupati ini kalau cara olah kan bagus. Nah, kalau kita terima dia baik-baik, besok ada acara rapi amat di sini, tapi saya besok saya pamit. Nanti itu penutupan tur NTT di Labuan Bajo. Tapi saya yakin Pak Bupati Rote ini kalau urus orang itu bahkan jauh melebihi gubernur ya. Jadi bicara orang itu tak berkan lompat. Jadi ambil urusan begitu jago dia. Nah jadi soalnya Pak itu datang atas dengan rombongan dan kita pastikan bahwa datang itu kita bicara banyak hal yang produktif, yang konkret, yang jelas, yang detail. Pulang waktu pulang itu nanti kita lihat kerja lapangannya, kita ingatkan dari pihak sekjen, dia direktur untuk bagaimana sudah diputuskan oleh Pak Menteri. Habib sekalian, khusus hari ini yang pertama ini kita bicara soal pendidikan. Pendidikan di NTT ini tidak sedang baik-baik saja. Saya kira Rote juga sama. Pendidikan itu nanti kita bicara dari PAUD sampai SMA itu urusan daerah. Kalau sudah perguruan tinggi itu sudah urusan dari pemerintah pusat. Pak Bupati kebagian yang PAUD, SD, SMP, saya kebagian yang SMA, SMK, SLB. Saya lihat data ini kita ada 23 SMA, SMK, SLB. Total siswa 8.412, total pengajar itu ada 840. Benar ya Pak Korosnya? 840. Dan harus kita akui, tadi sudah disinggung oleh Pak Bupati bahwa ada penurunan output yang akibat dari urusan pendidikan yang ada di Rote itu. Kita masih tanya kenapa dulu itu ada generasi emas, ada Reset Yohanes, Herman Yohanes, Ardianus Moi, siapa lagi? Icewenelu, Agus Tupu dan sebagainya. Yang kemudian tadi Herman Nuridi. Ada satu yang mari di Palu itu ada Rote. Jadi Palu Rote. Jadi Palu Rote. Jadi orang Rote ini pernah dalam sejarahnya itu di generasi emas itu di awal-awal kemerdekaan sampai dengan kira-kira masih zaman Pak Presiden Soeharto Orde Baru itu masih melahirkan orang-orang hebat di negeri ini, bukan cuma NTT ya, tapi di negeri ini. Termasuk juga pengusaha besar ini, Yusuf Maruk. Yusuf Maruk itu dari sini, yang bahkan dia waktu meninggal itu, dia perombongan di San Diego sudah sampai, masih ada mungkin berapa puluh kilometer yang masih di belakangnya belum sampai. Yang harga dia punya makam di San Diego jual berdasarkan harga. Karena saking mahalnya di tempat itu harga berapa puluh miliar persen. Dan di Super itu adalah pengusaha yang besar sekali pertambangan di Indonesia. Salah satu orang terkaya di negeri ini lah. Satu kali dari turunan ya. Tapi zaman itu Yusuf itu salah satu terkaya di Indonesia. Konglomerat besar tuh. Punya usaha banyak di mana-mana. Sebelum Haji Isam ada, Yusuf Maruk ini. Nah, tapi generasi emas itu sudah hilang, sudah menurun, atau sudah susah kita cari. Jadi saya tuh suka membandingkan antara orang Rote zaman itu sama dengan kita berputar sama orang-orang Minang zaman Indonesia Merdeka. Cuma Soekarno saja yang dari Jawa. Selebihnya itu orang Minang semua, orang Sumatera Barat semua. Hatta Sumatera Barat, Tan Malaka Sumatera Barat, Sahrir Sumatera Barat, siapa lagi? Dan lain-lain, Agus Salim Sumatera Barat. Zaman Republik ini berdiri itu
Soekarno saya dari Jawa, selebihnya orang dari Sumatera Barat semua. Kadang saya tanya tuh, kenapa harus Sumatera Barat zaman itu hebatnya? Sekarang sudah menurun. Sama dengan Rote hari ini juga. Dulu tuh belum orang Timur, belum orang Flores, belum orang Sumba yang top. Yang top tuh dari Rote Daun. Tapi sekarang Rote Daunnya menurun, yang lain juga sebenarnya naik, tapi itu naik pada saat Rote Daun menurun. Jadi memang kelihatannya menonjol hari-hari ini. Nah itu persoalannya karena faktor pendidikan kita menurun. Data kemarin menunjukkan bahwa sampai tahu posisi kualitas pendidikan NTT sekarang angka berapa? Dari 38 provinsi. Nomor berapa? Ada yang tahu? Anak-anak siswa ada yang tahu? Guru-guru, Korwas. Jadi NTT ini sekarang urutan 35 dari 38 provinsi. Kita boleh mengembangkan di sini, tapi itu faktanya. Saya bilang ini, kalau model begini angkanya, semua pendidik, semua kepala sekolah harus serius. Ini sudah alarm bahaya. Kita jangan bangga dan kita sudah punya kondisi. Kenapa zaman dulu bisa? Zaman dulu itu tidak pernah berpikir ada smartphone, tidak pernah. Zaman dulu tidak pernah berpikir sekolah ada internet, sekolah ada ini ada itu. Zaman dulu itu sekolah serba terbatas, tapi hasilnya bagus. Apa sebab? Saya pikir yang terbesar penyebab kualitas itu adalah faktor guru. Ada banyak sebabnya. Orang tua yang makin tidak peduli, anak-anak di sekolah sudah betul lagi, kemudian kepala sekolah yang sudah mulai makin cuek, atau pemerintah dan DPR yang juga mungkin makin tidak macam-macam. Tapi terbesar perannya ada di guru. Ada penurunan kualitas guru yang menyebabkan kemudian sekarang ilmu pengetahuan teknologi itu tidak bisa tertransformasi dengan baik ke siswa dan siswi. Dan itu terjadi setelah para guru sekolah ini sekarang ini banyak yang S1, S2, S3. Dulu guru cuma lulusan SPG atau SDA, bikin kita kami ini. Ini produk-produk SPG, SDA semua kita ini. Saya kira para Kapolri juga sama. Semua kita ini yang suku umur 40 tahun ke atas, 50 tahun ini atas, itu kita ini produk bukan dari S1, S2, S3, tapi mereka produk dari kita, produk dari sekolah pendidikan guru, sekolah guru agama. Dulu cuma dua ini saja. Tapi melahirkan tokoh-tokoh hebat NTT di zaman ini. Hari ini menurun. Apa sebabnya? Banyak orang mengatakan karena apa? Pedagogi zaman sekarang itu sudah menurun. Ilmu mengajar zaman sekarang ini walaupun belajar sampai tinggi-tinggi itu tidak bisa dipraktekkan dengan baik. Dulu itu kalau guru ngajar kita tangkapnya bagus, pulang mau belajar, hasil ujiannya bagus. Nah saat ini guru-guru sekarang mungkin mohon maaf ya, mungkin saya keliru ya, tapi dengan berbagai metode yang sekarang ini justru membuat gurunya pintar-pintar sendiri, tapi muridnya mohon maaf ya, kalau bodoh sendiri juga. Jadi faktor guru ini menurut saya penentu dalam memperbaiki pendidikan kita. Sehingga kita dengan para guru yang ada ini kita mesti meningkatkan kapasitas dia agar dia punya kapasitas yang bagus untuk mengurus anak-anak itu dengan baik. SMA dan saya kira sampai tingkat SD. Dengan bagi beban tadi ya, gubernur urus SMA, SMK, SLB, di bawahnya itu sudah Pak Bupati dan jajaran yang akan urus. Dan ini yang penting buat kita semua ya. Dan saya tahu bahwa paling guru-guru juga tanya bagaimana kesejahteraan guru. Bapak Ibu sekalian, para kepala sekolah, Korwas, pengawas, Bapak Ibu guru dan adik-adik siswa-siswi, kita di aspek pendidikan ini mesti bersyukur. Di tengah segala kekurangan anggaran negeri ini, sektor pendidikan ini masih dapat perhatian khusus oleh pemerintah pusat, provinsi, tingkat juga bahkan sampai tingkat desa. Di pusat itu 20% itu tidak bisa digoyang, itu anggaran dasar. Jadi anggaran kita 3.500 T, 700 triliun itu sudah pasti sektor pendidikan punya, tidak bisa berubah. Kami di provinsi bukan lagi 20%, tapi 43%. Dari 5 triliun anggaran provinsi, 2,3 triliunnya itu untuk sektor pendidikan, gaji, kemudian
pembangunan dan lain-lain sebagainya. Jadi dari total 5 triliun anggaran provinsi, 2,3 triliun untuk anggaran di sektor pendidikan. Di PASEMI itu yang urus 60% dari total penduduk NTT. NTT itu penduduknya 60% di bidang pertanian. PASEMI itu cuma dapat anggaran di bagian pertanian cuma 75 miliar. Ibu Sulasti berapa? 22 miliar. Ibu Edi berapa? 17 miliar. Sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur, anggaran untuk sektor ini gaji pembangunan itu 2,3 T. Hampir 50% di sektor pendidikan kita kerjakan. Sehingga saya selalu mengajak teman-teman pendidikan ini jangan mengeluh, karena kami sudah maksimal ini. Karena sektor itu kita potong-potong semua di sektor pendidikan. Bahwa ada kurang-kurangnya pasti ada, tapi kita jangan mengeluh. Ya, jangan mengeluh karena sektor kita ini mendapatkan anggaran lebih besar dibanding yang lain. Pasti di rota lebih besar, 31% lebih. Karena selalu terbesar pasti pendidikan. Nah, maksud saya jangan menyerah itu artinya kita masih cari berbagai macam cara mensiasati situasi sambil tetap kami akan cari uang untuk bantu sektor pendidikan tetap tidak akan ambil depan. Nah, saya mulai dengan ini karena cuma sektor pendidikan saja yang kami kasih berbagai macam hal yang memang dibutuhkan. Sertifikasi itu cuma pendidikan saja, kesehatan tidak ada. Karena kesehatan hanya saya, Pak Gubernur kan orang kesehatan, masa tidak ada? Udahlah, ini kebijakan pusat tidak ada sertifikasi. Provinsi jangan bikin lebih-lebih. Di pusat tidak ada sertifikasi buat tenaga kesehatan. Hanya pendidikan saja yang dapat. Hanya pendidikan juga ini uang masih bisa masuk di swasta. Kalau kesehatan tidak bisa. Kesehatan mau di pusat, mau di kabupaten, atau di kabupaten provinsi, tidak bisa masuk buat sektor non negeri, harus negeri semua. Kami cuma bisa kasih kesehatan ini cuma kasih ke puskesmas, rumah sakit negeri saja, tidak bisa ke swasta. Di pendidikan ini swasta pun bisa kita kasih. Jadi bagaimana sektor pendidikan ini mendapatkan perlakuan khusus dari pusat, provinsi sampai tingkat 2. Jadi berbahagialah sektor pendidikan ini. Karena pelatihan buat dia menurut saya luar biasa dibanding sektor yang lain. Walaupun karena saya suka ngomong di teman-teman pendidikan di provinsi, dan kali bikin gedung yang bagus sedikit. Masa nggak zaman saya Bapak dulu di situ, 40 tahun lalu Bapak, sampai saya sudah model begini. Depok gedung kantor model begitu saja. 40 tahun. Waktu itu saya suruh bongkar ganti, bikin Bapak itu malu-malu. Urus uang 2,3 T baru kantor jelek begitu. Atau punya cara itu dong biar tutup seperti kalian. Terbagi juga, jangan bikin malu-malu. Nah, jadi biar juga kita juga bersyukur ya dengan anggaran yang ada. Nah, bagaimana cara kita memastikan agar kesehatan guru ini baik? Saya usul begini. Pendidikan SMA, SMK, SLB ini selain mulai memastikan agar akademiknya bagus, yang tadi perbaikan guru dan kita akan merubah metode pendidikan dengan baik. Juga sekarang ini saya minta semua sekolah tanpa kecuali mulai masuk pada aspek kewirausahaan yang lebih sungguh-sungguh. Nanti kami akan minta untuk HIPMI atau jaringan pengusaha tertentu juga untuk bantu agar kewirausahaan itu tumbuh di setiap sekolah. Karena kalau saya tanya di Pak Alex itu berarti bilang begini, ini usia bagi-bagi itu angkat. Kita punya anggaran 2,3 triliun. PAD kita tahu berapa dari sektor pendidikan buat provinsi? Tahu berapa? 1 miliar. Jadi kalau kami lapang gini, ini dong bukan nama-nama. Bosok makan 2,3 T, masa PAD cuma 1 M. Cari cara bagaimana PAD jadi tinggi. Nah, saya coba itu digabungkan dengan menambah PAD buat provinsi dan juga masih tingkat 2. Tapi juga sekali itu menambah untuk kesejahteraan untuk di sekolah. Dengan cara-cara yang memungkinkan sesuai aturan dan itu bisa menjadi bagian dari proses pendidikan kita. Kalau saya ini pendidikan kita itu sangat konsumtif, tidak pernah berpikir produktif untuk kebutuhan yang kita sampaikan. Ke depan ini saya akan minta untuk dibuat sebuah modul agar pendidikan di SMA, SMK, SLB ini juga masuk dengan bisnis ke aspek kewirausahaan.
Di samping akademiknya kita mesti perbaiki, itu wajib hukum. Tapi selain akademik adalah kewirausahaan. Agar apa? Agar sekolah juga itu terbiasa untuk melihat potensinya dan kemudian dia kembangkan. Potensi dirinya maupun potensi lingkungannya. Apa saja tanpa kecuali. Yang penting ikut aturan, jelas harus transparan, tidak boleh bersifat tertutup, terbuka, dan itu dibikin pembagian yang jelas. Jangan kayak uang komite, kumpul, tidak transparan, orang ribut sekarang. Saya mau bikin perbu, dan di kumpul sudah ribut. Berarti sudah ribut belum? Belum ribut? Soal waktu saja. Masih ribut. Ini sekarang masa transparansi, Bapak Ibu sekalian. Kita boleh pakai angka berapapun juga, yang penting transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini era transparansi. Saya sudah bilang besok Pak pasti habis urusan DPRD munculnya kan, dia pasti ribut lagi soal gubernur. Saya bilang bukan. Saya suruh bagi nanti buka semua. Dia masih tahu bahwa gubernur ini juga hobinya begini. Dia kan dia ada program akan kelihatan. Karena ini cuma soal waktu saja. Orang pasti akan buka, transparan, buka semua. Nah, jadi buat sekolah-sekolah pemerintah, uang pemerintah, uang apa partisipasi, intinya kan uang komite toh. Jadi nama judulnya itu dibikin bagus, iuran, pengamanan, pendidikan. Intinya ini uang komite namanya. Nah ini masih duduk ngomong baik-baik, bagaimana dia punya cara ambilnya dan cara menggunakannya, harus transparan. Nah kembali ke tadi, untuk kesejahteraan guru tadi itu kita pakai dengan pola kewirausahaan. Nanti kita akan bekerjasama dengan jaringan pengusaha untuk bisa mengembangkan setiap sekolah. Jadi setiap sekolah itu nanti ada semacam mentor ataupun teman ataupun mitra yang dari sektor pengusahanya. Jadi dia kembangkan dia punya wirausaha sekolah. Setuju? Biar dapat kesejahteraannya itu halal dan itu bisa dipertanggungjawabkan dan ada bantuan yang masuk ke APBD. Kita punya program di provinsi namanya One Village One Product. Satu desa satu produk punya satu produk. Khusus SMA nanti itu setiap sekolah tanpa kecuali harus ada one school one product. Satu sekolah satu produk. Nanti di Rotterdam jadi kita juga bikin namanya NTT Mar. NTT Mar nanti ini itu nanti diskusi tadi saya akan bicara sama beliau dengan Pak Bupati. Intinya itu kami yang bikin dari provinsi, tapi tetap milik tingkat 2, tetap milik kabupaten. NTT Mar ini harus berisikan produk-produk unggulan dari kabupaten tersebut. Apa saja, bisa makanan, minuman seperti ini bisa kita pakai. Kita punya sasar ilangga ini, kemudian nanti kita bisa pakai juga kain tadi ataupun ada mungkin hasil dia dan sebagainya. Intinya orang kalau masuk rote pulang itu dibawa oleh bisa. Jangan sampai orang datang rote pulang cari dia punya ciri khas daerahnya susah. Nah kita bikin ini, mungkin sudah di Karangasem mungkin ya, tapi ini namanya NTT Mart karena nanti itu satu NTT semua bisa ngumpul di sini. Dengan mayoritas barangnya tetap dari rote. Nanti dari rote ini bisa kirim ke Kupang, bisa kirim ke Flores, bisa kirim ke Subang, kita bikin polanya nanti dengan baik. Nah NTT Mart nanti ini salah satu isinya itu selain desa kelurahan produknya dari sekolah. Kita mulai dari one school, one product, nanti akan masuk menjadi one class, one product. Harus begini. Kita ini begini ya. Tadi saya dan Pak Bupati kami punya pikiran sama. Kita mulai tadi kenapa mulai dengan orang-orang rote terhebat di masa lalu. Artinya adalah daerah ini pernah melahirkan elang-elang, bukan anak ayam. Elang-elang itu artinya bahwa itu orang-orang hebat yang dia mainnya di angkasa, di udara, di tempat tinggi. Ada seorang filsuf, dia nulis begini. Itu dia punya buku itu Noah Sangkata kalau tidak salah judulnya, atau di Demel orang. Dia bilang begini. Ini dia mengumpamakan kayak sebuah kaum. Ada satu ekor elang itu dia terbang. Kemudian telurnya itu kemudian jatuh di tempat sekumpulan ayam. Lalu elang ini ketika dia netas, dia menjadi seperti elang memang, badannya elang, bodinya elang, tapi dia hidup di lingkungan anak ayam, di lingkungan ayam ini. Akhirnya dia berperilaku, berpikir, bertindak, berbuat seperti ayam. Padahal dia ini elang. Waktu elang terbang di atas, dia lihat kok badannya sama dengan saya. Tapi dia sendiri tidak berpikir bahwa dia ini elang.
Karena dia hidup di kalangan kelompok ayam ini. Itulah anak-anak MBP hari ini, anak-anak roti hari ini. Harusnya dia jadi elang, karena dia punya komunitas ini, kita berpikir kayak anak ayam ini. Karena kita cuma nonton orang hebat saja di atas, dia bisa hebat begitu. Pada kita kalau kita bina diri, kita juga elang-elang itu juga. Nah, kita sekarang mau jadi anak elang atau menjadi ayam? Karena kita pernah punya sejarah, punya elang-elang itu. W.C. Johannes itu elang ya. Herman Johannes itu elang. Yusuf Mansur itu elang. E.C.W.D. itu elang. Adrian semua itu elang. Agustus itu elang. Charles Esak itu walaupun itu elang. Orang yang di nasional itu berkibar-kibar. Nah, kita mau seperti sekarang model begini, atau kita masih merubah cara kita bergerak agar kita bisa menjadi seperti mereka elang-elang yang masa lalu. Kalau saya mengajak kita semua sekarang harus lebih keras lagi mendidik diri kita, mengupayakan pola pendidikan yang baik, yang bagus, agar apa? Agar kita bisa menjadi elang-elang kembali di Rote Tahu ini. Tepuk tangan untuk orang-orang Rote. Kedatangan garam hari ini masuk di Rote Tahu ini mungkin bagian dari Tuhan punya rencana untuk membuat kita semua kembali berpikir bahwa ini daerah-daerah yang mengharapkan elang-elang di negeri ini. Dan kita berpikir sempit dan kecil gitu. Sudah ada garam bentar lagi. Sekarang ada Nembrala. Dan banyak sekali pariwisata luar biasa. Saya dengar di hotel-hotel bagus dari bangun sini, hotel ini ya. Ini semua bangun sini. Itu top semua. Tidak mungkin Tuhan kasih di tempat yang memang biasa-biasa saja. Jangan potensinya luar biasa, orang-orang rotetnya biasa-biasa saja, salah. Dan melahirkan anak-anak rotet hebat itu apa? Pendidikan. Sudah tempat lain. Hanya melalui pendidikan saja bisa anak-anak hebat rotet. Dan kita sekarang berada pada situasi di mana pendidikan kita lagi menurun. Kemarin saya dapat kabar ada anak kuliah sudah skripsi, baca tulisnya ngaco, sudah di skripsi. SMA jangan tanya lagi. Hari ini banyak SMA yang anak-anaknya baca tulisnya itu sekarang susah. Ada. Saya belum bikin TikTok aja kayak Kardi kemudian. TikTok. Jadi film, FYP saya. Dia tanya ada SMA perempuan. Berapa 1 tahun? 12 bulan. Berapa 2 tahun? Anaknya bingung. Bingung. Jadi anak-anak SMA di Jawa Barat itu, SMA ya, tidak bisa numerasi, tidak bisa menghitung. Di hotel mungkin ada loh, jangan kita ketahuan. SMP, SD juga mungkin ada lagi. Karena begini, sistem kita yang salah usaha ini adalah anak-anak itu umumnya diluluskan semua itu saja. Mau dia tidak punya kemampuan juga gitu, orang tuanya malu, sekolahnya malu, gurunya malu. Atas nama malu yang salah ini, anak-anak kemudian apa? Naik sekolah terus. Hasilnya apa? Yang kita panen tadi itu, baca hitungnya tidak jelas tapi lulus terus. Dulu tuh kita tamat SD saja, itu pasti baca tulis sudah rapi, sudah hebat, sudah bagus. Sekarang ini jangan loh. Apa-apa ceknya di mana? Ada itu di Google, ada di ChatGPT dan macam-macam bagaimana. Coba saya tanya kemana? Anak SMA coba mana? Ya, kotor si berdiri. Indi. Panggilannya? Indi. Indi kepala OSIS ketua OSIS di SMA berapa? SMA Negeri 2 Lomba Lain. SMA Negeri 2 Lomba Lain. Indri omong jujur, di sini tidak ada yang boleh marah Indri. Kemudian tidak boleh ada guru-guru kalau sekolah yang kemudian ancam-ancam dia. Ya, sama saya tidak perlu. Menurut Indri sekarang, guru-guru yang sekarang kasih pelajaran itu membuat kalian semangat belajar atau bikin kalian loyo belajar? Jujur. Semangat, betul. Apa yang membuat semangat? Dari cara penjelasan, semua guru di SMA 2 asik dan mudah terbawa dengan luar biasa. Mana kepala sekolah? Kepala sekolah ada Ada Kupang. Yang wakil siapa yang wakil? Nah, berdiri. Kepala sekolah dia ngomong betul ya? Betul. Jujur. Guru-guru banyak itu sudah pakai dengan ini nggak pakai AI? Tidak ada. Semua buku tulis. Buku tulis betul. Di sekolah ada pakai aturan nggak pakai buku tulis atau pakai AI boleh? Bapak kebetulan menjelaskan sedikit di sekolah kami itu memang jaringannya agak
Oh, bersyukur sudah kalau itu. Itu selama begini. Dia tidak ada AI loh. Jadi semua pakai buku semua ya. Tapi sekarang juga yang pakai AI, kalau kita pakai jaringan M3 atau 3 Dapat. ya, ada bagus. Oke. Nah, terima kasih. Silakan duduk ya. Karena AI ini beberapa sekolah kalau saya cek satu MPT ini banyak jadi masalah. Ini terima kasih untuk sebelum itu. Kalau kalian masih mau kepingin seperti sekarang atau mau ditingkatkan lagi dia punya situasi sekolah biar kalian lebih terpompa lagi, lebih terpandang lagi, mau nggak ini? Kalau menurut saya ditingkatkan lagi ya. Mau ya? Siap ya? Siap. Disiplin, siap dibikin lebih disiplin lagi? Siap. Siap dibikin pelajaran lebih akademik dan lebih keras lagi, siap? Siap. Oke, bagus. Kita geser sudah. Terima kasih ya. Ini Nona nama siapa? Liliana Meno. Panggilannya? Lili. Dari siapa? Liliana Meno. Keluarga Bini Meno berarti? Masih cari loh, Bini Meno itu nama Meno kita. Biasanya keluarga. Dia pegang doi satu mati loh, 5 mati kepala doi. Oke, kalau Mary coba cerita bagaimana suasana pembelajaran di sekolah. Suasana pembelajaran di SMA Negeri 1 Pantai Baru saat ini cukup kondusif dan menambah semangat belajar kami. Karena sekarang sesuai dengan perkembangan teknologi, banyak guru yang menggunakan metode games, ada yang menggunakan metode distance learning. Itu sangat membantu kami karena pembelajaran terlihat tidak kaku. Lebih hidup ya. Ada catatan khusus nggak terkait guru-guru di SMA-nya Mary? Kalau untuk di SMA Negeri 1 Pantai Baru, catatannya banyak guru yang menggunakan teknologi, tetapi tidak membuat kami untuk terpaku pada teknologi, karena kami tetap diwajibkan untuk mencatat dan mempelajari lebih dalam materi yang diberikan. Buat Mary dan semua teman-teman kalau sharing ya, kalian lebih mudah masuk ke kepala sampai ke nyantol ke hati itu pakai dengan digital atau pakai buku tulis yang kalian tulis tangan? Lebih masuk yang mana? Kalau untuk menurut saya pribadi untuk menggunakan teknologi saat ini memang penting, tapi bagi saya lebih penting pakai buku, karena jika hanya teknologi tentu kita hanya melihat, kita tidak akan menulis, dan ketika kita menulis kita akan lebih memahami. Oke, terima kasih. Ini sesuai dengan komitmen dari ini. Terima kasih Jadi. Dan siap seperti tadi ya, untuk kalau ditingkatkan kualitas dan cara mengajarnya siap ya. Siap. Siap lebih disiplin untuk dididik. Siap. Siap untuk lebih ditingkatkan kualitas untuk berlatih. Siap. Siap semua ya. Siap. Oke, top. Dan terakhir, siapa namanya? Riovano Marti Pernel. Siapa namanya? Riovano Panggilannya? Rio dari SMA mana? SMK Negeri 1 Bogor. SMK. Itu ada STM di situ. Oh, ini masuk ke lautan ya? Oke. Dari Rio punya tempat, apa catatannya terkait dengan pembelajaran yang terjadi di sekolah? Belajar setiap hari itu mungkin ada beberapa guru yang Malas masuk. yang Nama Rao. Ini kepala SMK-nya sama boleh marah dia. Ada marah ya? Saya tahu marah untuk tanya. Kamu di sini. Apa saja? Nah ini, saya pernah, ini saya mau terus terang ya, di kampungnya kepala dinas pendidikan. SMK-nya itu, kepala sekolah SMK-nya STM begini nih, karena hampir 1.000 orang dia punya peserta didik. Saya tanya dia, berapa siswa masuk tiap hari? Dia bilang 1.000 orang, hampir semua masuk semua. Saya kan gampang cek Pak, saya cek di MBG. MBG berapa peserta merapakan? Tidak sampai 23, berarti tipu kepala sekolahnya. Ya kan gampang itu cek. Kan pasti yang masuknya pasti ambil MBG. Nah itu sampai setengah, sampai sampai 23. Saya bilang suruh kepala sekolah kasih tertibkan. 2 minggu saya cek, tidak masuk anak-anak 100%, saya copot dia. Ya harus begitu. Kalau kita tidak keras dengan kepala sekolah dan guru-guru, Pak, mereka kan cuma ngekor. Jangan sampai kita biarin anak-anak pemalas sekolah, tidak mau belajar. Nanti besok pas dia mau lulus, dia orang tua dia mau kita. Nah, daripada saya dapat begitu, daripada kepala sekolah saya ajar duluan. Kan saya punya coba-coba orang. Ya Bapak ya, kalau STM memang agak keras Pak, harus agak keras. Terus, lu jangan takut, kamu saja. Apa deh? Oh, selain agak pemalas guru, apalagi yang kurang-kurang di sini. Taruh di sini. mungkin ada beberapa guru yang mengajarnya itu menggunakan teknologi yang
Yang bagus. Ya, dengan menggunakan AI. Tapi kalian kalau pakai AI lebih mengerti atau lebih pusing? Lebih bingung. Lebih bingung. Ya, karena tidak ada penjelasan. Kemudian guru yang pakai AI itu dia paham tidak cara menggunakan AI? Karena begini, saya temukan di kawasan lain itu gurunya ini pakai AI karena dia malas mengajar. Ini hati-hati nih. Ada guru tuh kasih tugas pakai AI, suruh dong bikin kerja tugas pakai AI karena dia malas mengajar. Nanti kalau dia evaluasi itu AI, tapi dia sendiri juga pusing juga. Ingat ya, pakai AI itu bisa lebih pintar orang. Pakai AI itu jangan gila. AI itu kan banyak versi, banyak metode, banyak bentuk, banyak cara. Bisa lebih pintar anak-anak siswa-siswi daripada guru. Nah, jadi masih hati-hati juga para guru kalau pakai AI. Dan jangan anggap orang pakai AI itu sudah segalanya. Tetap buku ya. Tetap kurikulum nasional kita itu menggunakan apa? Buku. Baik, terima kasih saya dulu semua peserta tiga. Teman-teman, cuma terjadi sampai maksimal itu di batasnya tuh anak kuliah. Tapi hari ini tuh perubahan sosial politik dunia hari ini itu sampai anak-anak SMA lebih menentukan sekali, bahkan lebih dulu dibanding anak kuliah. Jakarta kemarin model begitu itu setelah ditangkap semua di musuh itu mayoritas anak-anak apa? Bodoh semua. Ada yang sekolah ada tidak. Itu pertanda bahwa mereka punya umur sekarang ini sudah sekarang bersuara juga. Kemarin Timor Leste itu depan cuma anak-anak mahasiswa, sebelah umur anak-anak pelajar semua. Nepal itu berubah karena anak-anak SMA yang menuntut perubahan karena terlalu korup sistem Nepal. Anak muda itu namanya Afika Raut kalau tidak salah. Anak SMA kayak dong begini, dia pidato kritik terhadap sistem politik. Turun orang demo Nepal, bakar sana bakar sini. Menteri Keuangan di setelahnya, fokus dong. Ngeri anak SMA yang udah dirangkul. Jadi saya minta pada Korwas, pengawas, kepala sekolah, rangkul mereka dengan baik agar mereka menjadi bagian dari berubah dan bersama untuk urus pembangunan Jawa dengan baik. Amin. Tepuk tangan buat siswa-siswi semua. Dan terakhir, saya juga mendorong agar selain kewirausahaan, anak-anak yang mau sekolah di sekolah-sekolah kedinasan, ini juga program kami. Baik itu kedinasannya TNI Polri, Akpol, Akmil Angkatan Darat, Udara, Laut, atau juga STPDN, STAN, sekolah-sekolah kedinasan lain, atau mau masuk kampus-kampus negeri dan swasta terbaik di Indonesia, bahkan luar negeri. Silakan siapkan diri dengan baik, dan tolong saya minta kepada kepala sekolah ini cermati dan kenali betul potensi anak-anak. Waktu kita pendek. Siapa yang mau masuk Akpol ke tangan? Berdiri. Kepala ketua OSIS di mana? Orang tua letaknya apa? Mau masuk polisi sejak kapan niatnya? SMP. Kemudian kalau masuk polisi apa yang sudah dipersiapkan di rumah? Olahraga? Ngajar, tidak merokok, tidak miras, belajar lagi. Sudah berteman sama polisi belum? Belum. Habis ini kita mau Pak Kapolres atau ini minta mulai belajar bagaimana cara bisa lolos Akpol. Ya, tepuk tangan dulu. Sama? Jangan. Jadi kalau mau jadi apa itu bergaul sama yang sudah sukses. Kan tidak mau masuk Akpol kan? Nah, yang sudah pasti lulusan Akpol ini Pak Kapolres. Dan atau yang lagi menemani Pak Kapolres. Belajar mereka bagaimana cara jadi polisi yang benar. Silakan dulu. Siapa yang mau jadi tentara? Berdiri. Nama siapa berdua? Siapa? Andi siapa? Lu tak malu mau jadi tentara juga? Ini ikut-ikutan kan yang betul mau. Oh, lagi main. Nama siapa? Pak Syahru. Ketua OSIS di mana? SMA bisa buat perda. Menjadi tentara laut, darat, atau udara? Darat. Sosial apa saja menjadi tentara? Olahraga, lari, bisa. Rokok? Iya. Yakin? Iya. Miras? Iya. Belajar? Iya. Oke. Kemudian sudah kenal sama tentara belum? Belum. Nah, di sini cari siapa di tentara, belajar dari tentara itu.
Siap. Nanti tentara bukan gampang, kita sebelah. Mau jadi apa? Tentara, api negara, Angkatan apa? tentara, Sudah kau dengan tentara belum? sudah. Siapa? Bapak Rizal namanya? Bapak tentara. Tidak. Nah, pokoknya kalau sebelum tentara tanya bagaimana cara untuk jadi lolos bisa menjadi sekolah di sekolah tentara ya. Siap. Oke, usia sudah tentara aja. Setelah pertama Dilan Neno, mau jadi apa? tentara, Tentara atau udara? udara. Oh, udara. Ini baru macam. Tenang. Sudah tahu atau udara punya tes ke mana? Belum tahu. Merokok, Tidak. miras, Tidak. free sex. Tidak. Nah, bagus. Jadi pokoknya kalau masuk tentara polisi itu hati-hati. Tidak boleh merokok, tidak boleh miras, tidak boleh free sex. Itu lo cek semua. Hati-hati. Jadi tidak boleh, ingat ya SMA ya. Tidak boleh miras, tidak boleh rokok, tidak boleh free sex. Seks bebas, hati-hati. Itu cek semua. Sampai kemana pun dicek. Sesuai dengan jenis kami. Jadi saya boleh main-main untuk tentara polisi. Silakan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini program sudah jalan. Yang jalan kali ini itu saya punya teman mantan polisi namanya Sinta Mangkujawa. Dia punya suami masih kompleks, dia sudah stop polisi. Saya minta dia ini keliling satu NDT untuk membuka agar orang cakrawala dan sekolah listrik tahu. Dan tidak ada urusan namanya orang dalam dan uang ratusan juta. Saya masih dengar orang-orang bilang kalau masuk sekolah kedinasan itu TNI Polri, STPD semua itu pakai bayar-bayar. Tidak ada. Kalau anaknya memang mampu, dia punya visi bagus, otak bagus, pasti lulus. Tidak ada pakai bayar-bayar. Saya masih dengar orang bilang ini kalau masuk pakai bayar. Tidak ada, tidak pakai bayar-bayar. Anaknya Pak Kapolri tidak lulus pada tes akal. Emang kalau pakai begitu pasti lulus, namanya anaknya pemimpin tertinggi. Anaknya paling situasi di Kapolri ini pernah tes akal tidak lulus Pak. Anaknya Jenderal Bintang 4 Kapolri tidak lulus. Anaknya Kapolda pada dia baik tidak lulus Pak. Jadi tidak ada jaminan itu orang-orang tidak pakai bayar-bayar juga. Ada banyak orang sudah bayar tidak lulus juga. Kenapa? Karena tidur. Yang penting otak bagus, fisik bagus, tes lulus masuk. Jadi jangan berpikir order-order ya. Nanti tanya Pak Kapolres. Nanti pokoknya belajar dari baik aja. Kalau soal lebih lagi nanti Pak Bupati ini jagonya. Kalau cara ngomong pada membuat kalian lebih yakin bahwa dia jago. Bisa ya? Saya mau jadi polisi tadi siap jadi baik-baik. Dan kebaikan lulus. Kelas berapa sih? Oh berarti masih tahun depan kok. Nah dan sekarang siap diri dia maksudnya. Yang kita tadi kelas berapa? 11 juga. Nah siap diri dari sekarang memang. Mumpung masih ada waktu. Dan kita nanti mau sekolah-sekolah luar negeri pun boleh. Ibu Sial ini lulusan Australia. Grup namanya grup Koala. Koala itu ratusan orang di NDT. Di sini juga ada nih. Siapa lagi sini? Dia Mihaling dan sebagai punya geng Australia. Dong itu sudah sepakat kalau mau sekolah Australia itu akan siapa nanti, baik dari mulai Inggrisnya maupun dari lainnya. Terus punya program, dia lulusan Australia. Ada yang lulusan Amerika, ada satu staff itu lulusan dari Boston. Waktu orang Jakarta tahu dia lulusan Boston, orang kaget. Ada juga staff guru dari Boston. Maksud pura aja lulusan begitu orang-orang sana saya bisa sekolah di Boston. Buat NTT juga Boston juga. Pinggir, apa Pikom. Pikom itu kan jago dia kan dari Boston. Dia dong masih kaget-kaget, ada NTT juga staff di gubernur dari Boston. Dan lulusan Amerika itu juga banyak juga. Dari Inggris, dari Jepang, dari macam-macam lah kita akan atur. Jadi bagi adik-adik yang mau sekolah tempat-tempat yang di luar negeri itu bisa. Nanti Bu Siap ini karena di waktu bersama tim saya urus, Pak Di Mandala, Pak Benjamin oleh bertiga, atur agar mereka bisa tes dengan baik. Jadi jangan takut untuk tes ya, jauh-jauh ini ya. Siapa mau sekolah luar negeri angkat tangan? Satu. Di luar ada sekolah luar negeri? Ada? Mau? Mau sekolah luar negeri? Intinya satu sah. Kalau bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang. Bahasa mau pergi ke Cina, belajar bahasa Cina. Mau ke Australia, ke Inggris, ke Amerika, belajar bahasa Inggris. Itu utamanya itu dulu bahasa. Selebihnya kita urus. Mau? Anak-anak siswa-siswi mau? Nah nanti kalau mau ke Australia ketemu Ibu Selvi ya.
Dia urusan Australia, ini pesan orang rote itu. Sama-sama, saya urus mau. Karena begini Bapak Ibu sekalian, ada di Jakarta itu namanya Profesor Yohanes Surya. Ada yang tahu? Ada guru-guru di sini yang eksat, ada tahu ya? Pernah sampai di hotel belum dia? Belum. Mau kapten ke hotel tidak? Nah, lobi Pak Bupati. Nanti sebenarnya ketemu menteri atau menambah menteri. Atau misalnya dia juga ngobrol menteri. Jadi Pak Yohanes Surya ini dia selama ini bantunya itu bantu di Papua. Dia bantu di Papua itu di daerah-daerah pegunungan. Di Papua itu ada dua deh, dia saudara urusan agama di Papua. Papua itu dua, yang gunung dan pantai. Yang perbedaan utama dua itu saja, gunung pantai. Yang biasa saudara-saudara Republik itu banyak bagian gunung. Itu OPM banyak dari situ. Nah, karena dong OPM banyak dari situ memang tidak aman tempat di situ. Akhirnya salah satu penyebabnya adalah kualitas pendidikannya turun. Karena orang takut di mengajar. Kalau di pantai aman terkendali. Nah, di gunung yang orang-orang pendidikan yang rendah ini banyak orang-orang tanda kutip agak kurang-kurang pintar banyak. Nah, Yohanes Surya ini pergi ke Papua pegunungan ini, dia ambil anak-anak dari pegunungan yang paling bodoh di itu kabupaten. Dia pergi satu kabupaten itu, dia ke Tolikara, ke pegunungan Bintang, kemana-mana itu. Dia minta tolong Pak Bupati kasih saya anak-anak yang di sini itu dianggap paling bodoh di sini. Itu ambil di kampung-kampung gitu. Di tangan dia dibawa ke Gading Serpong, boleh tempat jadi seperti rumah di Surya situ. Itu kira-kira 3-6 bulan dia tangani anak-anak ini. Anak-anak yang paling bodoh di Papua ini itu menjadi juara olimpiade fisika, matematika, kimia dan sebagainya. Kelasnya kelas dunia. Yang paling bodoh nih saya bilang di Papua sana ini bisa menjadi orang-orang yang kemudian di tangan dia itu menjadi juara olimpiade tingkat dunia. Pertanyaan kemudian adalah, adakah siswa yang bodoh? Pastikan tidak. Adakah juga guru yang bodoh? Juga tidak. Kemarin saya ketemu tadi di ND bilang yang ada malas sebenarnya. Murid malas banyak, guru malas juga saya kira sekarang banyak. Dan banyak teknologi model begini. Nah, sekarang bagaimana membuat agar guru-guru dan murid ini sama-sama rajin sehingga keluar potensi maksimalnya yang pelan-pelan tadi ini. Kalau gurunya rajin, siswanya rajin, itu dua-duanya akan bermainnya bagus itu untuk mencapai kualitas terbaik dari didikannya. Nah, ini yang saya berharap kita bisa bikin di Rote Ndawi. Rote ini adalah kebanggaannya Republik, kebanggaannya NTT, ada paling selatan Republik. Sekali-kali Rote ini bukan yang terpinggir di paling selatan Republik. Dia yang paling membanggakan untuk kita semua. Saya di Jakarta, saya dengan Pak Bupati ini selalu saya bilang, pasti ujungnya saya akan ngomong, Pak Menteri, kita ini punya batas paling selatan yang jarang juga Menteri kadang-kadang ngomong juga. Menteri cuma ngomong tuh, cuma ke timur barat terus. Sabang, Merauke. Emang tidak jaga utara selatan. Utara ada di Sulut sana, selatan di kita sini. Kita ini penjaga Republik, Pak. Dan berbahagia dan berbangga orang Rote dipercaya Tuhan, dikasih karunia jangan di paling selatan ini. Nah, kalau kita jaga paling selatan, kita bersentuhan sama Australia, Timor Leste, New Zealand dan bagian daerah Pasifik yang lain. Jadi, saya berharap agar hari ini kita punya komitmen bersama membuat kualitas pendidikan di Rote Ndawi lebih baik lagi. Setuju? Setuju. Karena minimal dari itu kita jadi tuan rumah bagi pariwisata di sini. Yang sudah pasti bertemu kan pariwisata sudah jalan. Jangan sampai lagi yang isi semua dunia merala ini orang-orang dari luar Rote. Rote cuma jadi penonton, nanti itu bahaya. Kita harus jadi tuan rumah dari sendiri. Setuju? Setuju. Itu adalah pendidikan pasti. Tidak ada jalan lain keluar dari sebuah kesulitan itu adalah pendidikan. Itu yang Bung Karno udah berkali-kali. Satu-satunya jalan untuk membuat kita ini tercerahkan, kita bisa hebat, kita bisa kelola, kita punya potensi diri dengan baik. Apa? Pendidikan. Sampai zamannya Presiden Prabowo juga sama. Itu juga dipentingkan. Kenapa dulu Bung Karno tidak mau buka pertambangan, tidak mau buka berbagai hal itu? Karena dia mau jaga agar biar orang Indonesia yang urus negeri ini sendiri. Dulu Bung Karno itu tahan semua itu karena faktor itu sebenarnya. Biar kita terdidik dulu, dikirim ke Rusia, ke Eropa Timur, kemana-mana itu harus kita terdidik, kita baru kita urus sendiri. Dia kunci semua tidak boleh dibuka.
jebol di zaman Selandia. Nah hari ini kita tahu ini datanglah garam. Kita ini pergi di mana-mana itu cuma dua saja. Jadilah garam dan terang dunia, Pak. Garam sudah di Rote, Pak. Saya kalau bilang provinsi garam dan terang dunia itu ada sesuatu itu. Memang NTT ini provinsi garam dan terang dunia. Garam ada di mana? Rote terbesar, Sabu, Kabupaten Kupang, TTU, Belu Malaka, Sumba sebagian, Flores sebagian. Kita provinsi garam, sumber garam bagi Indonesia maupun bagi dunia. Tapi kita juga provinsi terang. Energi baru terbarukan itu NTT luar biasa. Potensi PLTS kita itu tenaga surya 62 gigawatt atau 62.000 megawatt. Saya lagi urus juga investasi di Sumba. Ada dua, satu dari jalurnya Pak Martinus Hukom, sebelum beliau putuskan ada saya yang dikenalin. Satu lagi melalui jalurnya ada satu pengusaha juga besar. Investasi PLTS di Sumba itu kurang lebih 100 triliun lebih satu proyek. Ada 2 proyek yang mau masuk. Saya ada angka pun saya harus takut ya. Angka pun besar, saya pun takut dong. Kalau besar angka kalau sebelum itu kalau sekurang ini 100 triliun lebih, saya takut juga. Jadi saya lapor di Jakarta, lapor di Barat Menteri, saya bilang ada apa kosong turun tangan dicek karena saya takut ini apa dapat ini harus cek kalau. Jadi kita energi surya luar biasa, garam gila. Ini Rote ini yang tadi Pak Bupati bilang ini tahu 700 M loh. Tapi kapitalisasi nanti itu belasan triliun masuk Rote. Tepuk tangan bagi orang-orang dulu. Nah kami ambil lagi Bupati di tempat ini juga tadi sudah Pak Bedi sampaikan. Kami akan nanti bangun sekolah SMK tadi, SMK Kelautan Perikanan, dan salah satu konsentrasinya di bidang garam. Nanti kami akan bikin nanti di sekolah ini adalah sekolah SMK berasrama. Kita bikin berasrama. Jadi anak-anak nanti ini mereka tinggal di asrama dan dengan pola didikan asrama. Kenapa asrama? Karena biar mereka punya pembinaan itu dari mulai mereka bangun pagi sampai mereka tutup makan malam itu dibina dalam sebuah pola asrama. Nanti akan jadi pimpinan ke depan, kami akan bangun sekolah berasrama di 11 buah tahun depan. Rote salah satunya. Nanti di kepulauan nanti ada di Rote, di Alor nanti ada di Sabu, Timor nanti dapat 3, Flores 3, 2 di sini. Jadi total nanti ada 11 SMK berasrama Rote itu. Nanti dia punya detail lagi disiapin sama Pak Kadis, Pak Ayu dan teman-teman yang ini. Pokoknya kalau anggaran provinsi ini jangan khawatir. Saya juga ada duit kita suruh ke Bas. Kalau saya khawatir, uang provinsi itu ada saya selalu timpa. Yang pakai tele-tele. Ada uang habuk. Biar kita tidak dapat kabola balik. Nanti kita masih bareng tentang bola-bola di sini. Nanti cari waktu bisa bikin ikan apa kok bikin kabola balik biar orang Rote kena kabola balik. Saat ini saya bisa sampaikan, saya selalu senang datang ke Rote karena di Rote ini salah satu daerah yang buat saya secara pribadi daerah yang harus besar dan hebat karena dia ada di batas republik. Dan Indonesia maju kalau batas-batas republiknya mesti maju dan bagus. Tidak ada kemajuan republik, kemajuan NTT tanpa kemajuan batas-batas republik. Untuk itu saya senang dan selalu senang datang ke Rote. Dan sejauh kalau Pak Bupati kasih saya pesan apa saja yang bisa segera saya eksekusi di kesempatan pertama kasih saya bantu Rote semampu yang bisa provinsi lakukan. Buat Rote Tau di batas selatan Republik Indonesia. Dan saya sudah terkenal di sini Pak Bupati, ada 3 orang yang sebagai PIC kami di Rote nanti, Ibu Selvi Nange, Pak Adi Mandala dan Pak Beni Meno. Mereka bertiga ini akan nanti secara khusus untuk semua sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan Rote Tau. Di saya juga tentu saya tetap berkomunikasi. Karena lebih detail itu mereka sebagai tim peramunya. Nanti dari Bapak Ibu Saudara dari Rote Tau sekarang komunikasi sama bertiga ini untuk bisa kita bangun Rote Tau dengan baik. Saya tutup bersama-sama dan kita teriakan, ayo bangun Rote Tau, ayo bangun NTT. Bersama-sama, ayo bangun Rote Tau, ayo bangun NTT. Sekali lagi, ayo bangun Rote Tau, ayo bangun NTT. Terakhir, ayo bangun Rote Tau, ayo bangun NTT. Dan menjadi sempurna menjadi ayo bangun Indonesia. Terakhir, ayo bangun Indonesia. Terima kasih, saudara.
Sama juga hal dengan SMK Perikanan dan Kelautan itu dimungkinkan dengan dua cara. Yang pertama adalah sekolah yang sudah ada itu dimungkinkan untuk dibuka jurusan tambahan peternakan, atau kita gabung ke unit sekolah baru yang ada. Ini saja jawaban dari saya, Bapak Ibu. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak Bupati, unsur Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah yang hadir, Bapak-bapak guru dan kepala sekolah, khususnya anak-anak siswa yang saya kasihi. Izinkan kami menyampaikan terima kasih Pak Gubernur bisa menyertakan kami dalam kunjungan kerja kali ini. Yang pertama, saya juga sangat bangga bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Saya anak Rote, walaupun agak sedikit kombinasi karena Bapak Rote dari Rote Tengah, dari Termanu, Mama Kiser, tapi saya sangat bangga untuk sampai ke daerah ini. Semoga dengan kedatangan Bapak Gubernur pada kesempatan berbahagia ini ada banyak-banyak program yang bisa menunjang pembangunan khususnya di Rotendao. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan program-program dari Bapak Gubernur, khususnya di sektor pendidikan yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan, Bapak Gubernur dan kami semua fokus kepada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi yang dimaksudkan adalah pendidikan yang lebih mengerucut kepada kejuruan-kejuruan. Nah, ini yang bisa kita kolaborasikan dan kita sinergikan antara pemerintah dan provinsi maupun khususnya Kabupaten Rotendao. Saya juga dengar di sini ada ROAR, ya izin Pak Bupati. ROAR itu khusus membimbing, itu satu komunitas yang lulusan luar negeri yang khusus membimbing calon-calon penerima beasiswa dari luar negeri untuk diadvokasi dan diberi pelatihan khusus untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam berbahasa Inggris. Yang saya tahu juga dengan kehadiran ROAR ini sudah bisa menghasilkan beberapa penerima beasiswa, ya. Ini ada teman saya di sini, berapa penerima beasiswa terbitan dari ROAR, Pak? Iya, itu sudah lebih dari 5 kayaknya, Pak. Nah, ini juga merupakan salah satu beasiswa ke Australia, luar negeri, dan juga ada yang tembus Amerika. Ini juga merupakan prestasi yang baik dan salah satu dukungan pemerintah Kabupaten Rotendao dalam meningkatkan pendidikan dan kualitas dari anak-anak di Rotendao, khususnya yang mau bersekolah di luar negeri. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur juga, kami juga memberikan kesempatan dan silahkan untuk komunikasi dengan kami, karena kami di provinsi juga ada satu komunitas alumni luar negeri, yaitu Koala, komunitas alumni luar negeri, bisa melengkapi atau memberikan bimbingan anak-anak yang mau bersekolah atau melanjutkan pendidikan wisata yang lebih tinggi, S1, S2, dan maupun S3. Silakan memberikan proposalnya ke kami, bukan kami menentukan, tapi kami memeriksa apakah skor atau level kemampuan bahasa Inggris anak-anak bisa kita nilai, sehingga kita bisa kembalikan, jadi ada feedback yang baik antara kami dengan calon penerima beasiswa. Lalu yang berikut, yang terakhir adalah terkait dengan sinergitas program pemerintah Provinsi NTT yang perlu kita dukung juga, yaitu yang tadi disebutkan, yaitu adalah pembangunan NTT Mart. Nah, NTT Mart ini adalah suatu wadah untuk mengumpulkan semua produk-produk lokal dengan membuka akses pemasaran. Kita memberikan contoh
kita di Provinsi NTT sudah membuka NTT Mart. Kalau Bapak Ibu ini kan orang Kupang semua nih, saya kenal ada beberapa. Jadi kalau ke Kupang bisa mampir di Jalan Palapa, ada NTT Mart itu lebih dari 3.000 produk yang merupakan produk unggulan dari masing-masing UMKM dan dijual di situ. Lalu kemudian juga kami sudah mendirikan restoran atau resto NTT, dapur NTT. Itu juga dengan menggunakan produk-produk atau bahan-bahan lokal yang kita olah dan juga kita konsumsikan dengan spirit mencintai produk dalam negeri, mencintai barang lokal NTT dan mencintai barang lokal dari Kabupaten Rotendao. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan salam untuk kita semua. Nanti kalau Ibu mau tanya habis ini ya, langsung ketemu dengan Ibu Selvi ya. Lebih pribadi, lebih privat, lebih mantap. Tadi mau tambah sedikit ya. Terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Bupati yang kami hormati, Bapak Rotendao, Bapak Ibu kepala sekolah, pengawas dan para guru, adik-adik semua yang saya hormati dan dikasihi oleh Tuhan. Tambahannya sedikit. Saya pernah menjadi ketua OSIS seperti adik-adik. Ketua OSIS selama 3 tahun di SMP Negeri 2 Rote. Dan hasilnya dari ketua OSIS itu ada pengalaman empirik soal berorganisasi. Hasilnya seperti sekarang yang saya ada di sini. Gubernur tanggal 19 Mei yang lalu mempercayakan memberi amanah untuk saya menjadi staf ahli gubernur bidang kesejahteraan rakyat. Di dalam bidang kesejahteraan rakyat itu cakupannya ada 17 sektor, salah satu atau salah duanya adalah soal pendidikan dan kesehatan. Dan hari ini kita ada di sini bersama-sama. Ini bagian daripada kunjungan kerja efektif dari Pak Gubernur, sekaligus untuk mendorong seluruh aras pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan bisa dilakukan secara baik dengan membutuhkan dukungan kolaborasi dari kita semua. Nah karena itu, tadi yang disinggung oleh Pak Gubernur soal pendidikan kedinasan, saya adalah alumni STPDN Angkatan Pertama yang secara terpusat di nasional. Teman-teman saya itu yang sekarang mereka semuanya dirjen-dirjen di kementerian-kementerian. Kebanyakan kemarin itu menjadi pejabat gubernur di mana-mana. Maksud saya adalah ini bisa dijadikan sebagai motivasi bagi adik-adik. Selama ini saya dengan Pak Beni Meno, ini angkatan kelima, Pak Beni Meno itu angkatan kedua. Satu lagi yang sudah meninggal itu namanya Pak Andreas Tasi, dulu orang Samsak, orang Dispenda. Kami mengadvokasi seluruh putra-putri tamatan SMA dan DAO untuk masuk di sekolah ini. Karena jaringan itu memang ada, meskipun memang persyaratan realnya adalah soal kualitas. Tetapi jaringan komunikasi ke STPDN Jatinangor itu yang mengatur sana adalah teman-teman. Rektornya sekarang satu angkatan dengan saya. Jadi bagi adik-adik yang nanti berkenan untuk nanti setelah tamat SMA mau melanjutkan studi selain ke Akabri, kalau mau ke STPDN, mau itu bisa dikomunikasikan. Untuk hal ini saya boleh titip nomor telepon saya. Boleh adik-adik boleh dicatatnya. 08123 08123 7-nya 4 kali 800. Tulis di situ jangan Adi Mandala, Aman Sah. Adi Mandala untuk semua. Jadi mulai kampanye itu 2009 ya Pak Bupati. Ya, 08123 7-nya 4 kali 800. Nanti biasanya menjelang tamat itu tahapan-tahapan sudah mulai dibuka. Nanti berkenan untuk komunikasi, lalu kita bantu untuk advokasi, bantu untuk edukasi bagaimana menjalani tahapan-tahapan itu bisa secara baik dan bisa lulus dengan baik. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saya mencatat baik semua yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu, termasuk arahan Bapak Gubernur dan pesan-pesan. Tadi secara terang-terangan Pak Gubernur sudah sampaikan bahwa saya, Ibu Selvi dan Pak Beni Meno itu menjadi PSC untuk mendorong atau komunikasi atau kolaborasi sinergi
terhadap semua pemangku kepentingan yang ada di dalam mendorong pembangunan yang ada. Karena itu mohon juga ini dari pemerintah dari Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dan sebagainya, tolong juga nanti berkomunikasi dengan kami supaya kami bertiga sebagai PSC ini juga nanti kami mapping kembali semua program yang diarahkan ke Rotendao itu bisa dikomunikasikan secara lebih baik, lebih teratur dan lebih tertib. Yang terakhir, ada satu hal yang saya lihat ini secara umum tidak hanya terjadi di Rotendao, tapi terjadi di seluruh NTT. Kemiskinan ataupun ketertinggalan di aspek pendidikan dan kesehatan itu bukan semata-mata karena kita kekurangan sumber daya, tapi lebih kepada sikap dan perilaku yang kadang tidak kooperatif. Bapak Ibu, kita orang Rote itu memegang teguh yang namanya idealisme. Idealisme itu hilanglah, orientasinya ke atas Pak Gubernur. Nah karena itu polanya itu harus diturunkan pada level yang namanya wisdom. Ya, jadi the leadership is knowledge and arts. Kepemimpinan itu tidak hanya saja membutuhkan pengetahuan, tetapi juga seni mengelola segala sesuatu. Nah dalam aras ini saya kira kita perlu semua harus bisa bahu-membahu untuk membangun Rotendao ke depan. Demikian Pak Gubernur yang bisa saya tambahkan sebagai staf ahli yang membantu Pak Gubernur di bidang kesehatan rakyat termasuk yang aspek pendidikan. Terima kasih. Baik, jadi saya tidak lagi menjawab yang sudah dijawab oleh Ibu Sylvie dan Pak Adi Mandala. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Jennifer tadi, bahwa pendidikan ini harus menjadi perhatian kita semua. Pak Gubernur tadi sudah mengelaborasi lebih dalam bagaimana tupoksi dari provinsi dan mana-mana menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah. Tapi ada hal penting yang disampaikan oleh Pak Denver tadi, bahwa pendidikan kita hari ini salah satu aspek yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana kepemimpinan kepala sekolah. Saya tadi sampaikan kepada Pak Gubernur, saya 2 minggu lalu memanggil pengawas di Rote. Kebetulan beliau adalah mantan guru saya juga, Pak Sakarias, kemudian Kepala Dinas Pendidikannya. Kami sedang lagi mengevaluasi seluruh kepala sekolah, baik itu di SD maupun SMP. Betul apa yang disampaikan Pak Dever tadi, bahwa ada yang sampai dengan 3 periode lebih. Jadi menurut kami sudah pada titik jenuh. Ini perlu ada semacam refreshing, harus di-refresh lagi supaya ada yang baru yang kemudian bisa membawa semangat dan spirit baru untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik di institusi pendidikan yang mereka pimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga ada kekurangan dari sisi pengawas SD SMP. Ini juga yang akan kami tambah, jumlahnya bisa menjadi belasan orang untuk SMP, SD, supaya memastikan pengawasan di sekolah-sekolah itu bisa berjalan efektif. Karena betul tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga guru-guru yang malas-malasan mengajarkan. Mohon maaf Pak Gub, tadi Pak Gubernur sampaikan, ini kita ini produk-produk dari guru-guru yang tamatan SPG, SGA dan lain-lain. Saya betul waktu ulang tahun SMA 1 saya diundang, kebetulan saya alumni di situ, dan saya sampaikan, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman guru-guru yang sekarang yang sebenarnya jauh lebih hebat secara strata pendidikan. Guru-guru kami zaman dulu itu kalau SMA 1 itu luar biasa hebat-hebatnya, dan pada akhirnya kemudian terbukti ada menjadi wakil kepala sekolah, wakil bupati, ada yang menjadi banyak yang menjadi kepala dinas, orang-orang hebat. Karena kami dulu memang menyiapkan anak-anak kita secara fisik untuk sekolah-sekolah kedinasan Bapak, terutama untuk TNI, Polri, dan sekolah kedinasan lain misalnya STPDF dan lain-lain, karena itu juga fisik nanti.
Ini saya sudah bicara, kami akan bikin MOU untuk menyiapkan itu. Sekalipun mungkin itu kewajiban Pak Gub itu atau tanggung jawab Pak Gub, nanti kita kolaborasi karena walaupun SMK, SMA selama di Telur dan Roti itu anak-anak saya juga Pak Gub. Jadi tentu saja saya punya tanggung jawab untuk itu. Yang berikut, saya juga ingin di tempat ini saya ingin kita kolaborasi, ya Bapak Ibu. Saya Pak Kepala Sekolah SMK dan guru-gurunya cukup intens datang di kantor dan datang di rumah untuk kita diskusi bagaimana SMK di Rote ini kemudian dia bisa seperti Pak Gubernur tadi sampaikan, one school one product misalnya. Mereka sudah punya Pak, mereka punya produk-produk di SMK 1, kebetulan beliau berapa kali sudah ketemu saya, dan waktu pertemuan keberapa Bapak Kepala Sekolah tidak ada karena ada kegiatan, guru-gurunya datang di kantor, kita diskusi, saya undang orang KKP, dan hasilnya ada mereka sekarang sudah masuk training persiapan untuk kemudian bisa bekerja di tambak garam yang akan dan pabrik garam yang akan dibuka. Nah, saya berharap nanti Bapak Ibu yang SMK terutama nanti kalau ada anak-anaknya yang kebutuhan bisa bersentuhan langsung dengan proyek-proyek yang ada di Rote, terutama tambak garam, dan mungkin nanti SMK yang akan datang. Tadi saya sudah bisik Pak Bu untuk apa yang disampaikan Pak Devler tadi. Kita di SMK Kelautan itu nanti SMK Kelautan dan Peternakan. Kita bikin saja sekalian. Mau spesifik lagi perikanan, peternakan dan kelautan. Pertanian, perikanan, peternakan. Jadi fokus jadi satu semua. Karena itu juga menjadi program tagline kita di Rote. Baru selama ini di Rotendau kebijakan umum anggaran kita itu selalu kalimatnya dipakai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rotendau bertumbuh pada sektor pariwisata didukung oleh pertanian, perikanan, dan peternakan. Saya ingin berubah pembangunan ekonomi Kabupaten Rotendau bertumbuh pada pertanian, perikanan, dan peternakan didukung oleh pariwisata. Karena ketika lihat di postur anggaran kita di saya ambil beberapa sebagai kesimpulan dari semua pembicara tadi, adik-adik ketua OSIS, guru, kepala sekolah, orwas, kemudian tadi terutama MC yang ulama-ulamanya bagus, juga kabit, dan 2 orang dari Rote yang mendampingi. Jadi saya tidak suruh semua bicara karena yang dari Pak Alex, Ibu Weni, Ibu Sulasti, dari Pak Seni nanti sudah masuk di berdua. Yang pasti komitmen kami Pak Bupati izin nanti semua sekolah-sekolah kejuruan yang terkait dengan apa saja yang kaitan dengan kami di provinsi bisa bantu, tentu bila terkait bisa support. Contoh, di sini ada yang kaitan dengan pertanian, ada sekolah pertanian, ada jurusan di sini. Nah, Ibu segera ketemu Pak Seni, ketemu pilihan susah nih. Segera ketemu sampaikan biar nanti dia mikir apa yang harus dibantu. Yang semua minta di pendidikan yang umum, ada pertanian ini minta memang. Ada dari sini kelautan perikanan, ada jurusannya, sekolahnya. Nah, langsung ketemu Ibu ini, Ibu Sulasti. Jadi saya kata Bapak silakan begini bukan untuk ditonton ya. Langsung lobby. Jangan semua suruh Bupati lobby, Gubernur lobby. Nanti kalau tenteng bapaknya begini, datang sama terus makan siang, lobby memang. Nanti lapor di Presiden, nanti Bapak tidak selesai, pok. Ya sampai barat tang Ibu Sulasti sampai sini pulang kosong-kosong mau pada sini memang tanya macam-macam ini kawan. Ibu sama ibu pas sekolah itu berapa tahun? Sudah 1 tahun TLT lama-lama langsung ketemu memang ya langsung di sana. Baik, gitu ya Pak Bupati semua di kakak kelas, teman kelas, adik kelas. Nah, Ibu langsung ketemu memang ya. Jadi pas makan siang itu makan siang kosong-kosong langsung ketemu ngobrol lagi. Ada siswa-siswi semua ketua-ketua OSIS yang mau sekolah-sekolah di STPDN luar negeri ketemu memang dosen senior. Biar tahu memang apa harus dipersiapkan. Yang masuk polisi tadi toh, langsung ketemu Pak Polisi dari Pak Kapolres. Ketemu tanya memang. Nah ini ketemu begini ini mahal. Mempertemukan semua orang dulu begini ini mahal toh. Mumpung ketemu begini ini ajak ngobrol, lapor diri, kenal diri, minta nomor HP, besok setelah masing-masing. Ya suruh Pak Bupati dan saya suruh pikir lagi, selebihnya masing-masing uruskan. Dan kapal sekolah ini SLB, apa mau diminta Pak ini, Pak Ayu, lapor diri, lapor Pak Bupati.
bahkan bupati itu masih menggunakan otoritas sebagai kepala kabupaten. Tapi itu saya bisa sampaikan sebagai penutup, dan nanti soal lain lagi nanti yang penting kalau sudah dari bawah sudah masuk kami eksekusi. Saya tipikal orang yang pokoknya omong secukupnya, tadi saya sudah pidato tadi saya semua aspirasi ini mana yang bisa kita eksekusi kalau dia menyangkut tentang barang bisa ada doi atau taruh memang, kalau bangunan mungkin ketemu sih depan. Saya beri itu ya. Terima kasih buat semuanya. Mohon maaf mengganggu di tengah waktu akhir pekan. Habis ini kami akan sambung lagi 2 kesempatan lagi yang lain sebelum menunggu Menteri Landing dan kita bisa ketemu yang bersangkutan. Sekali lagi Tuhan memberkati kita semua untuk semua niat baik kita, dan semoga juga kita semua diberikan kemampuan untuk bekerja sesuai dengan kapasitas yang diberikan Tuhan bagi kita semua. Dan berkati kita semua. Selamat siang, salam. Bapak Ibu semua, kita berikan tepuk tangan. Hari ini di akhir minggu, hari Sabtu, saya bersama dengan pimpinan OPD dari Provinsi NTT bersama Pak Bupati Rotendao dan juga jajaran Pak Kapolres dan juga berbagai Forkopimda lain yang hadir, bersama dengan kepala-kepala sekolah, guru-guru, ketua-ketua OSIS, ormas dan pengawas. Kami mendiskusikan banyak hal terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya yang ada di Kabupaten Rotendao, Kabupaten paling selatan yang ada di Republik Indonesia. Banyak hal sudah kami bahas, dan kami terinspirasi dengan banyak tokoh-tokoh Rote yang pernah hebat di masa lalu. Baik itu Pak Wesir Johannes, seorang ahli radiologi pertama di Republik ini. Pak Herman Yohanes, seorang rektor besar, orang hebat di UGM. Kemudian juga Pak Adelis Moy, mantan Gubernur Bank Indonesia, dan juga banyak tokoh-tokoh hebat lain yang pernah lahir dari Rote. Kami percaya bahwa anak-anak Rote ke depan bisa bersiap diri menjadi anak-anak yang hebat, baik itu lulusan dari PAUD, SD, SMP, dan khususnya SMA, SMP, dan SLB. Dan bersama dengan Bupati Rotendao dan semua jajaran, kami sudah sepakat agar kita bersama-sama memberikan kualitas pendidikan, dan kami bersyukur karena anak-anak siswa-siswi tadi, ketua-ketua OSIS tadi sudah sepakat bahwa mereka siap dididik dengan lebih tegas lagi, lebih hebat lagi, lebih disiplin lagi untuk mereka juga bisa menjadi lebih baik ke depan. Bersama-sama kita gelorakan, ayo bangun Rotendao, ayo bangun NTT, ayo